Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal asatidzah wal ikhwah yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini program dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian hadis kita yang mana kita mengkaji dari hadis atau dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan syarah dari sebuah kitab yang sangat terkenal, yang sangat bagus dalam pembahasan tentang masalah fadilah-fadilah amal, masalah-masalah etika dan adab, ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh atau Al-Imam uh, An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan bab tentang niat, ya, tentang urgensi niat yang ikhlas, ya, atau menghadirkan niat dalam eh, perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang kita lakukan. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ketiga, yang bunyinya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fanfiru, ya, muttafaqun alaih. Ya, dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, la hijrata ba'dal fathi, yang artinya tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya, tidak ada hijrah, ya, tidak ada hijrah sama sekali setelah penaklukan atau setelah pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum famfiru. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah, maka keluarlah kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi di sini menjelaskan makna la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Beliau mengatakan wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat dar Islam. Jadi makna dari la hijrata ba'dal fathi, kata beliau, kata Al-Imam An-Nawawi, adalah la hijrata min Makkah. Tidak ada hijrah dari kota Mekah. Ya, tidak ada hijrah dari kota Mekah. Ya.
Artinya tidak ada lagi hijrah untuk meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Li'annaha sharat dar Islam. Karena kota Mekah itu sudah menjadi kota kota Islam. Ya, karena setelah penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, maka Mekah itu menjadi kota Islam atau negara, ya, atau ya kota Islam, ya, menjadi kota Islam. Ya, karena Mekah adalah sebuah kota. Ya, jadi itu ya. Saya ulangi sekali lagi. Setelah penaklukan kota Mekah, ya, setelah Nabi menaklukkan kota Mekah dengan para sahabatnya terhadap orang-orang musyrik yang menguasai kota Mekah pada saat itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Maka setelah peristiwa tersebut, maka tidak boleh lagi ada hijrah untuk meninggalkan kota Mekah ke tempat yang lainnya. Ya, tidak boleh lagi. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kota Mekah sudah menjadi kota Muslim, menjadi kota Islam. Yang tadinya kota Mekah, ya, dikuasai oleh orang-orang kafir, ya, yang menjadi kota kekufuran pada saat itu karena orang-orang kafir menguasainya. Maka setelah kaum muslim dapat merebut kembali atau menguasai kembali kota Mekah setelah sekian lama dikuasai oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah, maka kota Mekah berubah statusnya menjadi kota Islam. Maka seseorang tidak boleh lagi meninggalkan kota Mekah untuk pindah ke negeri lain karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam. Ya, adapun sebelum kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin diperintahkan untuk berhijrah, ya, sebagaimana Nabi berhijrah ke Madinah, sebagaimana para sahabat-sahabat lainnya juga berhijrah ke Madinah, karena kota Mekah ketika itu adalah kota yang tidak kondusif pada saat itu untuk menyiarkan Islam, untuk untuk menampakkan keislaman, untuk beribadah, tidak kondusif, ya, tidak layak pada saat itu. Maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Namun setelah tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin, Nabi dan kaum muslimin, para sahabatnya dapat merebut kembali kota Mekah dari tangan-tangannya orang-orang musyrik, sehingga kota Mekah pun berubah menjadi kota Islam. Maka setelah itu tidak boleh lagi ada hijrah untuk meninggalkan kota Mekah ke tempat yang lainnya. Jelas, ya? Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi menafikan, ya, atau meniadakan adanya hijrah meninggalkan sebuah tempat setelah penaklukan kota Mekah. Ya, setelah penaklukan kota Mekah, maka Nabi menafikan atau meniadakan ada namanya lagi hijrah. Ya, artinya kata Nabi sudah tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya, tetapi ini tidak menafikan secara umum. Ya, ini tidak meniadakan secara umum. Yang dimaksud adalah bahwasanya hijrah itu tidaklah batal, ya, tidaklah hilang hanya karena penaklukan kota Mekah, hanya penaklukan kota Mekah. Artinya seandainya misalnya ada di negeri lain orang itu masih terjajah agamanya, dia tidak bisa leluasa untuk berislam, maka dia diperintahkan untuk berhijrah ke tempat lainnya. Tetapi kota Mekah sejak tahun ke-8 Hijriah sampai sekarang itu sudah menjadi negeri muslim, menjadi kota muslim. Bahkan kata ulama sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat, kota Mekah itu masih di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga tidak perlu lagi orang berhijrah dari kota Mekah ke negeri yang lainnya. Adapun di tempat yang lainnya, di negeri-negeri lainnya, atau di kota-kota lainnya, selama seseorang itu tidak bisa menampakkan keislamannya,
atau dia mendapatkan tekanan-tekanan dalam dalam beribadah kepada Allah, dalam menampakkan syiar-syiar Islam, maka dia diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Muslim. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud yang menunjukkan bahwasanya hijrah itu tidak terputus. Hijrah itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad yang bunyinya la tanqati'ul hijratu hatta la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Jadi hijrah itu kata Nabi tidak terputus hingga terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak terputus, ya, artinya taubat itu tetap terus diterima oleh Allah, taubatnya seseorang sampai matahari terbit dari sebelah barat. Artinya kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, maka taubat sudah tertutup. Kalau sudah taubat sudah tertutup, maka tidak ada lagi hijrah pada saat itu. Tapi selama matahari belum terbit di sebelah barat, maka kita masih bisa hijrah. Jadi seseorang yang berada di negeri kafir dan dia tidak bisa menampakkan keislamannya, tidak bisa beribadah dengan baik, maka dia mesti hijrah ke negeri Muslim. Ya, kecuali kalau sudah terbit matahari di sebelah barat, maka ketika itu tidak ada lagi kata untuk hijrah. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi yang dimasukkan dalam hadis yang tadi kami bacakan, la hijrah ba'dal fath adalah hijrah dari kota Mekah ke tempat yang lainnya. Karena kota Mekah sampai saat ini dan akan datang dan seterusnya sampai hari kiamat menjelang itu tetap menjadi negeri Muslim di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, ya, sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan bahwasanya dahulu kota Mekah itu di bawah kekuasaan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik Mekah yang mana mereka mengeluarkan Nabi, ya, bahkan Nabi ketika itu mau dibunuh, ya, mereka berkonspirasi, persekongkolan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah menjaga beliau dan Allah memerintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Ya, maka beliau pun hijrah ke Madinah, ya, ketika itu beliau bersama dengan sahabatnya bernama Abu Bakar. Ya, yang sebelumnya juga sudah ada beberapa sahabat-sahabat, sekelompok sahabat yang sudah hijrah ke Madinah yang mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah berlalu 8 tahun lamanya beliau di kota Madinah, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, maka beliau kembali ke kota Mekah, ya, untuk melakukan pembukaan atau untuk menaklukkan ya kembali kota Mekah, sehingga kota Mekah itu pun dapat direbut dari tangan-tangan orang-orang musyrik, sehingga kota Mekah pun menjadi kota yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, menjadi negeri yang Islam. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, sehingga kota Mekah pun juga jadi kota iman dan kota Islam, kota kaum muslimin, yang mana sebelumnya dia menjadi kota kufur, ya, mana orang-orang kafir, orang musyrik itu menguasainya, berhala-berhala, sampai di Ka'bah itu disebutkan ada kurang lebih di sekitar Ka'bah 360 berhala, di setiap rumah itu ada berhala-berhalanya, ya. Namun setelah Nabi dan para sahabatnya dapat menaklukkan kota Mekah, maka di sekitar Ka'bah pun sudah bersih. Nabi menghancurkan berhala-berhala, begitu juga setiap rumah juga sudah tidak ada lagi berhalanya. Ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi di dalam hadis ini juga, ya, jadi di dalam hadis ini juga ada terdapat dalil bahwasanya Mekah itu tidak akan kembali menjadi negeri kafir. Ya, bahkan kota Mekah akan terus menjadi kota Islam sampai hari kiamat. Ya, sampai kiamat atau sampai yang mana Allah kehendaki. Ya, karena Nabi mengatakan ya la hijrata ba'dal fathi. Itu menunjukkan bahwasanya kota Mekah itu akan senantiasa di bawah kekuasaan kaum
muslimin. Ya. Kemudian Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyah, akan tapi yang ada hanyalah jihad dan niat, ya, 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 yaitu apa? Ikhwatul Islam, ya, yaitu adalah jihad untuk, ya, keluar, bukan keluar meninggalkan kota Mekah, tapi keluar untuk berjihad, itu maksudnya. Akan tetapi seseorang yang berada di kota Mekah untuk sekarang ini atau ketika di tahun ke-8 Hijriah di zaman Nabi itu boleh saja dia berhijrah dari kota Mekah tetapi untuk berjihad, bukan meninggalkan dengan alasan bahwasanya Mekah itu apa artinya, perlu kita mencari lagi negeri Islam. Ya, padahal Mekah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak perlu lagi ditinggalkan kota Mekah. Yang ada hanyalah jihad. Silakan kita meninggalkan kota Mekah bagi orang yang tinggal di kota Mekah. Silakan dia meninggalkannya, tapi hanya untuk berjihad. Setelah itu mereka harus kembali lagi ke kota Mekah. Ya. Kemudian akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Ini maksudnya adalah jihad itu harus disertai dengan niat yang ikhlas, niat yang baik, ya, dalam jihad. Yaitu apa? Yaitu kita berniat untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi jihad itu bukan untuk kita dikatakan sebagai orang yang ahli perang, pemberani, bukan karena kita berjihad itu untuk karena fanatisme golongan, ya, untuk berbangga-bangga, tapi jihad itulah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu. Itulah niat yang ikhlas dalam jihad. Ya, jadi kata Nabi akan tapi yang adalah jihad yang ikhlas, ya, jihad yang dilandasi dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu untuk agar kalimat Allah itu agar agama Allah itu menjadi menang, agar kalimat Allah itu bisa tersebar, itu kalimat la ilaha illallah. Ya, itu yang dimaksud. Kemudian lanjutan hadis ini, wa idastunfirtum famfiru, ya. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, ya, oleh pemimpin kalian atau oleh apa namanya, oleh uh, ya, untuk pemimpin kalian yang memerintahkan, ya, pemimpin di sini maksudnya pemimpin sebuah negara, ya, pemimpin sebuah negara memerintahkan kita untuk berjihad, famfiru, maka hendaklah kalian keluar berjihad, ya, itu hukumnya wajib, ya, karena di sini Nabi mengatakan famfiru, artinya kalian, ya, kalian hendaklah untuk keluar berjihad, karena ada perintah dari pemimpin sebuah negeri, ya, yang memerintahkan kita untuk berjihad, maka hukum jihad pada saat itu menjadi fardu ain, ya, tatkala ada misalnya laki-laki dewasa yang diperintahkan untuk berjihad, maka pada saat itu jihad menjadi hukum fardu ain bagi laki-laki tersebut. Ya, maka tidak boleh seseorang ketika sudah diperintahkan oleh pemimpin sebuah negeri tersebut untuk keluar berjihad, tidak boleh ada yang menyelisihinya, tidak boleh ada yang tidak ikut berjihad kecuali jika ada uzur, ya, kecuali jika ada uzur, maka itu diperbolehkan. Ya, ini dalil di bawah inilah dalil-dalil, ya, ini surat Taubah ayat 38 hingga 39 adalah dalil yang mana jika kita diperintahkan untuk berjihad oleh pemimpin negeri kita, maka kita harus wajib untuk berjihad. Ya, tidak boleh kita ada perasaan berat untuk berjihad, apalagi kalau kita lebih mencintai dunia daripada berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua adalah kapan jihad itu dikatakan wajib? Apabila musuh sudah mengepung atau memasuki negeri kita, ya, atau memasuki negeri kita atau kota kita, musuh sudah masuk ke kota kita atau ke negeri kita, ya, atau dia sudah mengepung negeri kita, maka setiap kita pun menjadi wajib. Bahkan disebutkan bahkan perempuan-perempuan pun juga wajib berjihad pada saat itu. Bahkan orang-orang tua yang mampu untuk berjihad juga, yang memiliki fisik yang kuat juga mesti juga berjihad. Kenapa?
karena pada saat itu kondisi negeri kita atau kota kita sedang dikepung atau sedang diserang oleh orang-orang kafir. Ya, ini yang disebut dengan apa namanya, jihad difa, namanya jihad untuk membela, jihad membela negara, ya jihad membela negeri kita yang ingin diserang, itu hukumnya wajib meskipun belum ada perintah dari apa namanya, dari pemimpin kita, tapi selama negeri kita sudah diserang, ya atau kota kita tempat kita berada situ kita diserang, maka kita berkewajiban semua untuk bahu membahu membela negeri kita dari serangan orang-orang apa namanya, orang-orang kafir. Jadi ada namanya jihad ofensif, ada namanya jihad defensif. Ofensif adalah menyerang, yaitu jika kita diperintahkan oleh imam atau oleh pemimpin kita untuk berjihad, maka segera kita berjihad. Ya, fardu ain. Atau juga ada juga namanya jihad defensif, itu jihad yaitu membela. Membela negeri kita tatkala negeri kita diserang atau ingin dihancurkan oleh orang-orang kafir. Maka kita berkewajiban, bahkan seluruh kaum muslimin pada saat itu, perempuan atau laki-laki, wajib untuk berjihad. Yang ketiga, jihad menjadi fardu ain bagi setiap seseorang apabila dia sudah berada di medan jihad. Ya, jika sudah berada di medan jihad dan sudah bertemu dua pasukan, antara pasukan muslim dengan pasangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka ketika itu wajib untuk berjihad, tidak boleh lagi lari. Ya, tidak boleh lagi lari dari medan jihad. Ya, di sini ada ayat ya yang menunjukkan celaan ya bagi orang-orang yang lari dari medan jihad. Ya, bahkan di sini diperintahkan ya, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu telah bertemu dengan orang-orang kafir, ya berhadap-hadapan, maka janganlah kamu melarikan diri. Ya, jangan kamu lari kabur dari medan perang tatkala sudah bertemu dengan orang-orang kafir. Kecuali kalau kita menghindar misalnya, atau cari posisi, cari strategi, kita mundur sedikit cari posisi, atau kita bergabung eh, dengan pasukan kita yang lainnya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sama sekalian kabur, tidak mau mengambil strategi yang lain untuk menyerang kembali, maka itu dilarang, ya dicela dalam agama kita. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat murka ya kepada orang yang lari dari medan perang. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya termasuk salah satu perkara yang dapat membinasakan seseorang adalah kata Nabi adalah orang yang lari dari medan perang. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah yang diwajibkan, artinya jihad itu menjadi fardu ain bagi seseorang itu apabila dia dibutuhkan tenaganya, kemampuannya, skillnya. Misalnya orang itu dia ahli dalam menggunakan senjata tertentu dan yang lainnya barangkali tidak memiliki kemampuan, maka orang itu pun dia wajib, ya jika dibutuhkan, maka dia wajib untuk ikut dalam medan perang, dalam jihad, karena dia mempunyai skill, kemampuan untuk menggunakan alat tertentu ya dalam jihad. Ya, jadi ya meskipun imam tidak memerintahkan dia, ya imam tidak memerintahkan dia untuk keluar berjihad, tetapi dia dibutuhkan, ya artinya bahwasanya ada alat yang dibutuhkan untuk dikendalikan oleh orang-orang tertentu, maka ketika itu dia wajib mengambil tugas tersebut, berjihad fisabilillah meskipun imam tidak memerintahkannya. Ini empat keadaan yang mana jihad itu menjadi fardu ain. Adapun selain daripada empat keadaan ini atau empat kondisi, selain dari empat kondisi ini, maka hukumnya jihad bagi seseorang bukanlah wajib ain, tapi fardu kifayah. Ya, artinya fardu kifayah itu apabila ada sebagian kaum muslim yang melaksanakannya, maka sebagian yang lainnya gugur kewajibannya. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu maka setiap orang wajib mengerjakannya, tidak bisa diwakili dengan orang lain. Itu perbedaan yang antara fardu ain dengan fardu kifayah. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, ya.
Jadi dalam berjihad itu kita membela negeri kita bukan sekedar kita membela ini negeri kita, tetapi kita mesti berniat dalam hati kita bahwa ini negeri adalah negeri kaum muslimin, ya negeri Islam. Maka itu yang kita bela, bukan cuma sekedar membela negara saja, tapi kita harus hadirkan kita punya niat dalam hati kita, maksudnya ini yang kita bela adalah negeri Islam. Kita membela negeri kaum muslimin, kita membela agama Allah. Ya, yang mana di negeri ini orang-orang beribadah kepada Allah, membesarkan kalimat Allah, yang menyebarkan kalimat Allah, maka itu yang kita bela. Jadi bukan cuma sekedar kita membela tanah air kita, bukan cuma sekedar membela negeri dan kota kita, tapi dalam kita membela agama ini. Karena di dalam kota ini adalah kaum muslimin yang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa menyebut. Nah, itu yang kita bela, ya, agar kita itu mendapatkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meninggal dalam jihad tersebut, maka kita digolongkan sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjihad itu melawan orang-orang kafir bukan cuma sekedar kita membela negara kita, tanah air kita, tapi itu niat kita adalah bagaimana membela Islam, membela kaum muslimin, membela negeri Islam, ya. Yang di dalamnya adalah terdapat kaum muslimin. Ini ikhwat Islam, membela agama Islam agar agama Islam ini terus menang, ya, terus berada di atas, ya, tidak dihancurkan oleh orang-orang musyrik, ya, tidak dilecehkan, tidak dihinakan oleh orang-orang kafir. Ikhwatul Islam, azakullah. Jadi sekali lagi tatkala kita berjihad, baik kita berjihad ya dalam membela tanah air kita, negeri kita, maka hendaklah kita berjihad, yaitu dengan niat agar kita menjaga agama Islam, menjaga negeri Islam ini. Ya, ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Ya, kita berjihad bukan ingin karena fanatisme golongan, ya, bukan berjihad karena ingin dikatakan sebagai orang yang ahli perang, orang yang pemberani, bukan kita berjihad agar kita ingin mendapatkan pujian dan seterusnya. Tetapi kita berjihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, agar eh, kaum muslimin ini dapat terus mengumandangkan suara azan, terus mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, terus dapat menyiarkan agama Islam ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang untuk agar kalimat Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu ya menjadi menang, menjadi tegak, menjadi di atas, maka itulah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang harus kita pahami bersama, ya, tentang masalah ini. Pentingnya kita niatkan diri kita kalau kita membela negara kita, membela tanah air kita, niatkan bahwa kita sedang membela Islam, membela kaum muslimin, membela agama Islam, agar agama Islam ini terus mendapatkan, ya, pertolongan Allah, agar agama Islam ini terus tersebar, ya, sehingga orang-orang pun dapat mengenal Islam, dapat hidup tentram dalam bendera Islam. Ikhwatan Islam, azakumullah. Ya, sekali lagi begitu besar, ya, keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nanti orang-orang mujahid, ya, nanti yang datang pada hari kiamat, yaitu bercucuran darahnya karena luka, misalnya luka karena tombak atau karena pedang yang mengenai tubuhnya, tetapi meskipun darah yang keluar adalah darah eh, warna darah merah, tetapi harumnya disebutkan dalam hadis ini adalah harumnya seperti minyak kasturi yang sangat harum sekali. Itu menunjukkan keutamaan orang yang berjihad, yang niatnya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, marilah kita juga membersihkan niat kita dalam menyampaikan dakwah, karena dakwah juga bagian daripada jihad. Dalam kita menyampaikan dakwah kepada orang itu bagian daripada jihad, maka kita harus membersihkan niat kita semata-mata untuk agar kalimat Allah la ilaha illallah itu tersebar. Kita berdakwah bukan untuk mencari dunia,
bukan untuk mencari popularitas, bukan ingin disebut-sebut nama kita, bukan ingin dipuji-puji, bukan ingin kita berbangga-bangga, tetapi kita adalah untuk agar bagaimana orang-orang mau mengenal Islam, orang-orang kaum muslimin paham tentang agama Islam itu. Ini yang harus kita luruskan niat-niat kita. Demikianlah ikhwatul Islam azakumullah terkait tentang penjelasan hadis yang ketiga, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Namun saya kasih waktu untuk sesi tanya jawab. Bisa secara langsung atau lewat room chat. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Insya Allah ini hadisnya sangat pendek ya. Insya Allah mudah dipahami, sebagaimana yang kami sudah jelaskan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta kajian hadis yang sudah menyempatkan lagi waktunya bersama kami untuk sama-sama kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan pahala yang begitu besar karena kita sedang mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan rutin kita ini. Semoga Allah memberikan pahala, balasan pahala yang lebih baik bagi para donatur. Insya Allah kita bertemu lagi kajian hadis di pekan depan, insya Allah. Dan insya Allah sebentar siang ya jam 2 insya Allah ada kajian Tazkiyatun Nufus jam 2. Yang Tazkiyatun Nufus kami mengajak lagi kepada para peserta yang bisa meluangkan waktunya jam 2 sore sampai jam 3 kita akan mengadakan kajian Tazkiyatun Nufus. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dan insya Allah kami akan kirimkan rekamannya. Silakan diputar-putar kembali rekamannya bagi yang menginginkannya dan silakan juga di-share kepada kerabat-kerabat dan teman-temannya agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Demikianlah saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah daripada kami dan kekurangan ilmu kami ataupun hawa nafsu kami. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.